Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah desa yang terletak di pinggiran kota, terdapat seorang pemuda bernama Ardiansyah. Pemuda ini dikenal sebagai anak buruh tani yang penuh semangat dan harapan. Setiap pagi, Ardiansyah membantu ayahnya yang bekerja di ladang, menanam padi, dan merawat tanaman lainnya. Meskipun kehidupannya sederhana, ia selalu merasa bersyukur atas segala yang dimilikinya. Di mata warga desa, Ardiansyah adalah pemuda yang rajin, berbudi pekerti, dan sangat hormat pada orang tua. Namun, di balik kesederhanaannya, ada impian besar yang tersembunyi di dalam hatinya. Ardiansyah telah lama jatuh hati pada seorang gadis cantik bernama Amalia. Amalia adalah putri dari lurah desa itu, seorang pejabat yang dihormati dan disegani oleh semua orang. Amalia tumbuh dalam kehidupan yang serba berkecukupan, serba mewah, dan seringkali dikelilingi oleh hal-hal yang tak bisa dijangkau oleh orang biasa seperti Ardiansyah. Meski begitu, Ardiansyah selalu merasa bahwa ia bisa memberikan kebahagiaan bagi Amalia, meski jalan menuju itu tampak begitu sulit dan penuh rintangan. Sore itu, Ardiansyah duduk termenung di bawah pohon besar yang berada di halaman rumahnya. Langit mulai memerah, tanda bahwa matahari segera tenggelam. Namun, pikirannya terus melayang pada Amalia. Ia teringat saat pertama kali bertemu dengannya beberapa tahun lalu di acara perayaan HUT desa. Amalia, yang saat itu mengenakan gaun putih sederhana, tampak sangat anggun dan mempesona. Namun, yang membuat hati Ardiansyah benar-benar tergetar adalah senyuman hangat yang diberikan Amalia saat ia tidak sengaja menabrak Ardiansyah di tengah keramaian. Sejak saat itu, Ardiansyah selalu merasa bahwa ada hubungan khusus antara dirinya dan Amalia, meskipun ia tahu status sosial mereka sangat berbeda. Ardiansyah hanyalah seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai buruh tani, sementara Amalia adalah putri dari lurah yang terkenal kaya raya dan berpengaruh. Apa mungkin aku bisa mencapainya? Gumam Ardiansyah dengan suara yang hampir tidak terdengar, sambil memandangi langit yang semakin gelap. Namun, meskipun ada keraguan dalam dirinya, ia tak bisa mengabaikan perasaan yang terus mengalir dalam hatinya. Ardiansyah tahu bahwa hidup tidak selalu tentang status sosial, tetapi lebih kepada bagaimana hati seseorang saling berhubungan dan saling mendukung. Ia merasa bahwa jika ada kesempatan, ia akan berjuang untuk mendapatkan cinta Amalia, apapun rintangannya. 1 minggu setelah pemikiran itu menguasai dirinya, Ardiansyah memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya, Pak Tani, tentang niatnya. Ayahnya adalah seorang yang bijaksana dan penuh pengertian. Setiap kali Ardiansyah menemui kebimbangan dalam hidupnya, Pak Tani selalu memberikan nasihat yang menenangkan hati. "Pak, aku ingin melamar Amalia, putri lurah," kata Ardiansyah dengan suara tegas namun penuh kecemasan. Pak Tani terdiam sejenak, lalu menatap anaknya dengan pandangan penuh rasa sayang. Ia tahu betul bahwa hidup Ardiansyah bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, ia juga tahu bahwa anaknya ini punya semangat yang besar dan tekad yang kuat. "Anakku, hidup ini memang penuh dengan cobaan. Namun, jika hati kalian saling mencintai, tidak ada yang mustahil. Tapi ingat, jika kau benar-benar ingin melamar Amalia, kau harus siap menghadapi segala kemungkinan," jawab Pak Tani dengan bijaksana. Ardiansyah mengangguk. Ia merasa dihargai dan didukung oleh ayahnya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah. Selain perbedaan status sosial yang mencolok, Ardiansyah juga harus menghadapi kenyataan bahwa Amalia mungkin sudah memiliki pilihan hati lain, atau bahkan orang tuanya yang mungkin tidak merestui hubungan mereka. Keesokan harinya, Ardiansyah memutuskan untuk menemui lurah, ayah dari Amalia. Meskipun ia merasa cemas, ia tahu bahwa ia harus menunjukkan keseriusannya jika ingin memiliki kesempatan untuk melamar Amalia.
Dengan langkah yang mantap, Ardiansyah menuju rumah lurah yang megah, terletak di pusat desa. Rumah itu jauh berbeda dengan rumahnya yang sederhana, namun ia mencoba menenangkan dirinya. Ia menyapa beberapa orang yang berada di sekitar rumah lurah, dan akhirnya tiba di pintu utama. Setelah beberapa detik menunggu, seorang pembantu rumah tangga membuka pintu. "Selamat sore, Tuan. Ada keperluan apa?" tanya pembantu itu dengan sopan. "Saya ingin bertemu dengan Bapak Lurah," jawab Ardiansyah dengan suara tegas, meskipun hatinya berdebar-debar. Pembantu itu melangkah mundur sejenak, kemudian membuka pintu lebih lebar. "Silakan masuk, Tuan Ardiansyah. Bapak Lurah sedang berada di ruang tamu." Ardiansyah melangkah masuk, merasakan suasana di dalam rumah yang sangat berbeda dengan rumahnya yang penuh dengan tanah dan sawah. Ia merasa sedikit canggung, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Sesaat kemudian, Lurah keluar dari ruang tamu dan tersenyum melihat Ardiansyah. "Selamat sore, Ardiansyah. Ada apa datang kemari?" tanya Lurah dengan suara yang ramah, namun tetap ada kesan formal. "Sore, Pak Lurah. Saya ingin berbicara dengan Bapak tentang Amalia, putri Bapak," jawab Ardiansyah tanpa membuang waktu. Lurah menatapnya lebih dalam, seolah-olah sedang mengukur niat baik Ardiansyah. Ia duduk di kursi dan menyuruh Ardiansyah duduk di hadapannya. "Apa yang ingin kau bicarakan tentang Amalia?" tanya Lurah dengan nada serius. Ardiansyah menatap Lurah dengan tekad. "Saya ingin melamar Amalia, Pak Lurah. Saya tahu mungkin saya tidak sebanding dengan status keluarga Bapak, tapi saya berjanji akan menjaga dan mencintainya dengan sepenuh hati." Lurah terdiam sejenak. Mata Ardiansyah penuh dengan keyakinan, meskipun dia tahu bahwa penghalang yang ada sangat besar. Keadaan sosial mereka yang jauh berbeda menjadi dinding yang sangat sulit ditembus. "Anakku," kata Lurah setelah beberapa waktu, "kau memang seorang pemuda yang jujur dan punya tekad yang kuat. Namun, hidup bukan hanya tentang niat baik. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, termasuk status sosial, keluarga, dan masa depan Amalia. Amalia sudah banyak mendapat perhatian dari para pemuda yang jauh lebih mapan darimu." Hati Ardiansyah terasa terhempas mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa ini bukan jalan yang mudah. Namun, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Cinta itu tidak mengenal batas. Meskipun Lurah belum memberikan jawaban pasti, Ardiansyah bertekad untuk melanjutkan perjuangannya, apapun yang terjadi. Hari-hari berlalu, dan Ardiansyah kembali ke kehidupannya yang penuh dengan pekerjaan keras di ladang. Meskipun di luar tampaknya segala sesuatu berjalan normal, hatinya tidak bisa begitu saja melupakan percakapan dengan Lurah. Kata-kata Lurah terus terngiang di benaknya. Meskipun Lurah tidak memberi jawaban pasti, Ardiansyah tahu bahwa langkahnya tidak akan mudah. Namun, ia juga tidak bisa menahan perasaannya terhadap Amalia. Mimpinya untuk bisa bersama Amalia terus menyala dalam hati, menggerakkan langkah-langkahnya setiap hari. Di desa itu, kabar mengenai niat Ardiansyah untuk melamar Amalia cepat menyebar. Beberapa teman-temannya yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan Ardiansyah mulai membicarakan masalah ini. Ada yang mendukung, tetapi tak sedikit pula yang meragukan impian pemuda sederhana ini. Anak buruh tani melamar putri lurah? Itu seperti mimpi yang mustahil, bisik beberapa orang di belakangnya. Ardiansyah mencoba tidak mendengarkan semua itu, meskipun kadang-kadang ia merasa kecil hati. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa hidup memang penuh dengan tantangan, dan tantangan terbesar adalah bagaimana tetap teguh meski dunia berusaha menjatuhkan kita. Pada suatu malam, saat Ardiansyah pulang dari ladang setelah seharian bekerja keras, ia mendapati seorang pemuda berdiri di depan rumahnya. Pemuda itu tampak sangat rapi, mengenakan pakaian yang tampaknya lebih mewah dari pakaian yang biasa dikenakan Ardiansyah.
"Selamat malam, Tuan Ardiansyah," sapa pemuda itu dengan nada yang sangat sopan. "Selamat malam, siapa kamu?" tanya Ardiansyah dengan sedikit bingung. Ia tidak mengenali pemuda itu, namun ada sesuatu yang berbeda dalam cara pemuda itu berbicara. "Nama saya Dimas. Saya seorang teman lama Amalia. Saya datang untuk memberitahumu bahwa Amalia akan segera memilih calon suami. Saya hanya ingin mengingatkanmu bahwa ada banyak pemuda yang jauh lebih layak untuknya dibandingkan dengan seorang pemuda seperti kamu," kata Dimas sambil tersenyum sinis. Ardiansyah terdiam. Ia bisa merasakan adanya tantangan dalam kata-kata Dimas, namun ia berusaha tetap tenang. "Amalia berhak memilih siapa yang terbaik untuk dirinya," jawab Ardiansyah dengan suara yang mantap. Dimas tertawa kecil, lalu melanjutkan, "Betul, Amalia memang berhak memilih. Tapi jangan salah, Tuan. Pihak keluarga Amalia menginginkan yang lebih dari sekadar niat baik. Mereka membutuhkan seorang pria yang bisa memberikan keamanan, kekayaan, dan status sosial. Apakah kamu siap untuk itu? Apa yang bisa kau tawarkan pada Amalia selain sekadar kata-kata manis?" Mendengar kata-kata Dimas, Ardiansyah merasa seolah-olah dunia runtuh di sekitarnya. Ia tahu bahwa ia bukan orang kaya. Ia tidak bisa menawarkan kekayaan atau kemewahan seperti yang diinginkan oleh orang tua Amalia. Namun, di dalam hatinya, ada satu hal yang tak bisa dipadamkan, cintanya pada Amalia. Ia tidak bisa menyerah begitu saja hanya karena status sosial atau kekayaan. "Aku mungkin bukan orang kaya, tapi aku bisa menawarkan Amalia cinta yang tulus, dan aku akan selalu berusaha untuk memberinya kebahagiaan," jawab Ardiansyah dengan suara bergetar. Dimas menatap Ardiansyah dengan pandangan sinis. "Kau pikir Amalia akan memilihmu hanya karena cinta? Jangan terlalu naif. Dunia ini tidak sesederhana itu." Dengan kata-kata yang menusuk hati, Dimas pun berbalik dan pergi meninggalkan Ardiansyah. Pemuda itu melangkah dengan penuh percaya diri, meninggalkan Ardiansyah yang hanya bisa berdiri terpaku di tempatnya, merasa tertekan dan ragu. Namun, meskipun Dimas mencoba merendahkan Ardiansyah, semangat pemuda itu tidak luntur. Malam itu, ia duduk termenung di kamar, merenung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ardiansyah menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Amalia. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Keesokan harinya, Ardiansyah kembali ke rumah lurah dengan tekad yang lebih kuat. Kali ini, ia datang dengan membawa surat yang berisi niat dan harapan hatinya. Ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berbicara lagi dengan lurah, meskipun ia tahu betapa sulitnya situasi yang dihadapinya. Di rumah lurah, Ardiansyah disambut oleh pembantu yang sama yang membuka pintu beberapa hari yang lalu. "Silakan masuk, Tuan Ardiansyah. Bapak Lurah sedang menunggu di ruang tamu," kata pembantu itu dengan ramah. Ardiansyah melangkah masuk dan duduk di ruang tamu yang megah itu. Ia merasa sedikit canggung di tengah suasana yang penuh dengan perabotan mewah. Tak lama kemudian, Lurah datang dan duduk di depannya. "Selamat sore, Tuan Ardiansyah. Ada yang bisa saya bantu lagi?" tanya Lurah dengan nada yang sopan namun tetap terkesan formal. Ardiansyah mengeluarkan surat dari dalam tasnya dan menyerahkannya pada Lurah. "Pak Lurah, saya ingin menyampaikan niat saya lagi. Saya tahu bahwa saya bukan siapa-siapa, dan mungkin saya tidak sebanding dengan status keluarga Bapak. Tapi saya berjanji akan memberikan yang terbaik untuk Amalia. Saya tidak ingin hidup dengan penyesalan karena tidak berusaha." Lurah membaca surat itu dengan seksama, lalu meletakkannya di meja. Ia menatap Ardiansyah dengan pandangan yang lebih dalam. "Anakku, aku bisa melihat kesungguhanmu. Namun, kehidupan ini tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan.
Ardiansyah menunduk, merasa sedikit putus asa. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa ia harus tetap berjuang. Saya akan berpikir lebih lanjut tentang ini, Ardiansyah. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang kamu dan Amalia. Ini tentang keluarga kami, masa depan Amalia, dan banyak hal lain yang lebih besar dari itu, tambah Lurah dengan nada yang lebih berat. Ardiansyah mengangguk pelan, merasa sedikit kecewa tetapi tetap berusaha menahan diri. Terima kasih, Pak Lurah. Saya akan menunggu keputusan Bapak. Dengan hati yang berat, Ardiansyah keluar dari rumah Lurah. Dunia terasa begitu gelap baginya saat itu. Namun, meskipun rasa kecewa menguasainya, ada satu hal yang tetap membuatnya bertahan, cintanya pada Amalia. Ia tahu bahwa ia harus terus berjuang, tidak peduli betapa sulitnya jalan yang harus ditempuh. Perjuangannya baru saja dimulai. Hari-hari setelah percakapan terakhir dengan Lurah berlalu begitu lambat bagi Ardiansyah. Setiap kali ia melihat langit senja yang merona, ingatannya kembali pada Amalia. Ia tahu bahwa saat-saat seperti ini bisa menjadi penentu takdirnya. Namun, ia tidak tahu harus berbuat apa lagi selain terus bekerja keras dan berharap suatu hari Amalia akan melihatnya bukan hanya sebagai anak buruh tani, tetapi sebagai seseorang yang bisa memberikan cinta dan kebahagiaan sejati. Suatu sore yang panas, saat Ardiansyah sedang pulang dari ladang, ia melihat sosok yang sudah lama tak ia lihat, Amalia. Gadis itu sedang berjalan di jalan setapak menuju rumahnya, mengenakan gaun biru muda yang sederhana namun tetap tampak elegan. Senyumnya yang cerah membuat hati Ardiansyah berdegup kencang. Untuk beberapa detik, dunia seakan berhenti, dan hanya ada dia dan Amalia. Amalia, panggil Ardiansyah dengan suara penuh semangat. Amalia menoleh, terkejut melihat Ardiansyah di depannya. Namun, senyumnya yang hangat tetap muncul. "Oh, Ardiansyah, apa kabar?" tanya Amalia dengan suara lembut. "Aku baik-baik saja, Amalia. Senang melihatmu." Ardiansyah berkata dengan hati yang berdebar. Mereka berdiri saling memandang, seolah-olah dunia luar tak lagi ada. Setelah beberapa detik hening, Ardiansyah akhirnya memberanikan diri untuk berkata, "Amalia, aku ingin sekali berbicara denganmu." Amalia mengangguk, dan keduanya mulai berjalan bersama di sepanjang jalan setapak menuju rumah Amalia. Ada ketegangan di udara, namun mereka berdua merasa nyaman dalam keheningan yang ada. Saat mereka sampai di depan gerbang rumah Amalia, Ardiansyah menghentikan langkahnya dan menatap Amalia dengan tatapan penuh harap. "Amalia, aku sudah berbicara dengan ayahmu, Lurah. Aku tahu aku bukanlah orang yang sempurna untukmu. Aku tidak punya harta atau status yang bisa membuatmu hidup nyaman. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu dengan segenap hati. Aku siap berjuang untukmu, apapun yang terjadi," kata Ardiansyah, suara tegas namun penuh emosi. Amalia terdiam, menatap Ardiansyah dengan pandangan yang sulit dibaca. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa terharu oleh kesungguhan Ardiansyah, namun di sisi lain, ia tahu betapa besar tantangan yang dihadapi mereka berdua. "Ardiansyah, aku tahu betapa besar perasaanmu, dan aku juga menghargai itu. Tetapi, aku juga tahu bahwa hidup ini tidak sesederhana itu. Orang tuaku, terutama ayahku, ingin aku menikah dengan seseorang yang bisa memberikan jaminan hidup yang lebih baik. Mereka menginginkan keamanan dan stabilitas," jawab Amalia dengan suara yang lembut, namun ada kesedihan di balik kata-katanya. Ardiansyah merasa hatinya teriris. Kata-kata Amalia seperti pisau tajam yang menusuk dalam-dalam. Namun, meskipun begitu, ia tahu bahwa ini bukan akhir. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. "Aku mengerti, Amalia.
Aku tahu bahwa aku tidak bisa memberikan semua yang mereka inginkan. Tapi satu hal yang pasti, aku bisa memberikanmu cinta yang tulus dan komitmen untuk selalu ada di sampingmu, apapun yang terjadi, kata Ardiansyah, suaranya dipenuhi keyakinan. Amalia menunduk, berusaha menahan air mata yang mulai mengalir. Ia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang keluarga, masa depan, dan harapan orang tuanya. Namun, ia juga tahu bahwa Ardiansyah adalah pemuda yang luar biasa, seseorang yang benar-benar mencintainya tanpa pamrih. Tiba-tiba, terdengar suara dari dalam rumah, dan Amalia terkejut melihat ayahnya, Lurah, yang sudah berdiri di depan pintu. Lurah menatap keduanya dengan wajah yang serius, seolah-olah sudah mengetahui apa yang sedang terjadi. "Apa yang sedang kalian bicarakan, anak-anak?" tanya Lurah dengan nada yang berat. Ardiansyah menunduk, merasa tidak berdaya di hadapan Lurah. Amalia, yang merasa terpojok, menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Ayah, Ardiansyah mencintaiku. Dan dia sudah datang untuk melamarku. Tapi aku tahu betul bahwa ini bukan jalan yang mudah untuk kita." Lurah menghela napas panjang. Ia mendekat dan duduk di kursi terdekat, tampaknya sedang memikirkan sesuatu dengan serius. Setelah beberapa saat, Lurah akhirnya berbicara. "Anakku, aku tahu bahwa kamu adalah pemuda yang baik. Tetapi, hidup ini tidak hanya tentang perasaan. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, dan aku tidak ingin Amalia hidup dalam ketidakpastian. Kami harus memikirkan masa depan dengan matang," kata Lurah dengan suara tegas namun penuh pengertian. Ardiansyah menatap Lurah dengan penuh harap, meskipun ia tahu bahwa ini bukanlah keputusan yang mudah untuk ayah Amalia. "Aku tidak menginginkan Amalia hidup dalam kesusahan, Tuan. Tapi saya bisa berjanji akan berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Saya tahu saya tidak punya harta banyak, tetapi saya akan bekerja keras demi kebahagiaannya," kata Ardiansyah, suaranya penuh dengan ketulusan. Lurah memandang Ardiansyah dengan tatapan yang penuh penilaian. "Kau tahu bahwa perasaan bukanlah satu-satunya hal yang bisa mengatasi tantangan hidup. Kami ingin yang terbaik untuk Amalia. Tetapi, jika kau benar-benar bertekad dan siap menghadapi kenyataan, aku akan memberimu kesempatan. Tetapi ingat, ini bukan hanya tentang kalian berdua, ini tentang masa depan yang harus dijalani." Amalia menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi, karena perasaan cinta dan kewajiban keluarga bercampur aduk dalam dirinya. Akhirnya, Amalia berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, "Ayah, aku ingin berjuang bersama Ardiansyah. Aku ingin dia menjadi bagian dari hidupku." Lurah terdiam sejenak. Kemudian, ia mengangguk pelan. "Jika itu keputusanmu, Amalia, aku tidak bisa melarangnya. Namun, ingatlah bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi besar. Kau harus siap menghadapi semua tantangan yang ada di depan." Ardiansyah merasa beban berat di pundaknya, namun rasa haru menyelimuti hatinya. Akhirnya, ia bisa merasakan sebuah harapan baru. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, ia akan berjuang sekuat tenaga untuk cinta yang telah ia pilih. Akhirnya, setelah banyak rintangan dan tantangan, Amalia dan Ardiansyah memulai perjalanan mereka bersama. Mereka tahu bahwa tidak ada jaminan kebahagiaan, tetapi dengan cinta, kerja keras, dan tekad, mereka siap menghadapi segala halangan. Meski masa depan tak pasti, mereka tetap berjalan beriringan, memegang erat harapan dan impian yang telah mereka bangun bersama.